namanya imsak. Hanya menahan saja. Unik tamu agung ini. Oke, pembahasan ketiga. Apakah dia hanya baru datang sekarang? Atau sebelum-sebelumnya dia pernah datang, tamu agung ini? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dia pernah datang ke orang-orang sebelum kamu. Tamu agung ini pernah datang dulu. Malah dulu dia lebih ekstrim. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, saya bernazar puasa, saya tidak akan bicara kepada manusia. Jadi kita masih hanya tahan makan minum, tapi bicara boleh, ngomong boleh. Tapi dulu dia pernah datang dengan lebih ekstrim. Ngomong nggak bisa. Dan mohon maaf, malam tidak boleh hubungan. Tapi ketika sekarang, siang boleh ngomong, malam boleh hubungan. Uhilla lakum laylatas siyam arrafasu ila nisaikum. Pada malam bulan Ramadan, bulan puasa, kamu boleh berhubungan. Jadi dia datang ini, oh ini kenapa kita ini umat sebagai umat Nabi Muhammad berat sekali ini. Enggak ada apa-apanya. Malah dia ini sekarang datang sudah ringan ini. Kalau dulu nggak boleh ngomong dan malamnya tak boleh hubungan. Sekarang siang boleh ngomong, malam boleh berhubungan, mohon maaf. Jadi dia sekarang sudah mulai lembut lunak, tamu agung ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, pembahasan yang keempat. Untuk apa dia datang? Ngapain dia datang? La'allakum tattaqun. Tujuan dia datang supaya kamu takut sama Allah. Itulah tujuan dia datang. Yang hitam, yang putih, yang Arab, non-Arab, besar, kecil, gemuk, kurus, tinggi, pendek. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bagaimana cara menanamkan takwa itu? Inilah dia datang. Dia datang, si tamu agung tadi, tujuannya supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Gimana cara dia biar supaya kita takwa? Dari mulai azan subuh berkumandang sampai azan maghrib. Azan subuh di Riau jam 5:05 sekarang. Azan maghrib jam 6:30. Selama 13 jam setengah. Tidak ada yang berani makan yang halal. Nasi halal, enggak berani. Air putih, teh, kopi, susu halal, enggak berani. Istri halal, enggak berani. Begitulah hebatnya tamu agung ini. Mendidik kita. Enggak berani ribah, namimah, adu domba, gosip. Enggak berani melawan, menyakiti hati orang lain, zolim, aniaya. Ini kehebatan tamu agung ini. La'allakum tattaqun. Pembahasan kelima. Berapa lama dia? Berapa lama dia datang? Tamu agung ini berapa lama dia datang ke tempat kita? Ayyamam ma'dudat. Hari-harinya sudah ditentukan. Limited. Berapa hari? 29 atau 30. Enggak 28, enggak 31. Hanya 29 atau 30. Ayyamam ma'dudat. Datang dia. 29-30 hari, habis itu dia cabut. Tamu eksklusif. Tamu limited. Tamu agung, tamu khusus. Misinya jelas. Namanya jelas. Datangnya jelas. Berapa hari cabut jelas. Ayyamam ma'dudat. Oke, pembahasan yang keenam. Apakah semua wajib ketemu dengan tamu agung ini? Apakah ada pengecualian, ada yang boleh nggak ketemu sama dia? Atau dia maksa, wajib ketemu dengan saya?
ada beberapa orang yang boleh nggak ketemu dengan tamu agung ini. Faman kana minkum maridhan, orang yang sakit. Ketika tamu agung ini datang, sakit. Maka pembahasan yang keenam adalah orang sakit boleh nggak ketemu. Mohon maaf saya absen dulu nggak ikut. Semua bupati, gubernur, kepala daerah wajib datang. Ada boleh nggak ikut. Nah itu juga tamu ini ada boleh nggak ikut. Siapa dia? Maridhan, sakit. Qadarullah, memang sudah ditakdirkan sakit. Ya apa boleh buat. Jadi jangan Islam ini kejam ini, wajib. Enggak. Ada orang yang sakit. Maka dia boleh tidak siang, tidak berpuasa. Sakit terbagi dua. Sakit yang hanya di bulan Ramadan. Tapi nanti di Syawal sehat. Maka orang yang model begini, dia mengganti namanya qadha. Tapi ada yang model sakitnya Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, dan nggak bisa sama sekali. Maka dia caranya bayar fidyah. Lihatlah betapa mudah dan adilnya. Pembahasan ketujuh. Au ala safarin. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu dengan tamu agung ini. Kenapa? Saya musafir. Lihat dulu musafirnya berapa kilo. Boleh jarak kosor sholat 89 kilo kalau mengikut Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Maka boleh dia tidak ketemu dengan tamu agung. Kenapa nggak datang? Sakit. Kenapa nggak datang? Musafir tamu agung. Boleh. Bagaimana caranya? Pembahasan ke-8. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Reschedule. Saya belum bisa datang sekarang untuk ketemu dengan tamu agung. Reschedule. Ganti di hari yang lain. Ini jadwalnya kaku baku. Kalau nggak bisa sekarang, nggak sama sekali. To be or not to be. Oh nggak begitu. Tamu agung ini bukan kejam. Dia datang, yang bisa ketemu alhamdulillah, yang nggak bisa ketemu, nanti bisa ketemu lagi di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, namanya qadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pembahasan ke-9. Bagaimana dengan orang yang nggak bisa ketemu sama sekali? Saya kalau di Ramadan nggak bisa ketemu, tapi di Syawal bisa. Ketemu di Syawal. Tapi kan nggak semua manusia seperti itu. Ada yang nggak bisa ketemu sama sekali. Ramadan nggak bisa, Syawal nggak bisa, Zulqa'dah nggak bisa. Fidyatun ta'amu miskin. Bisa digantikan dengan bayar uang. Bayar beras, gandum, sagu, jagung, makanan pokok. Kepada bapak-bapak pengumuman dari RT supaya jaga malam. Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa jaga malam karena ngajar pagi. Boleh nggak jaga malam, tapi bayar ke RT. Nah, jadi bagi yang tidak bisa ketemu dengan tamu agung ini, maka dia bisa fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah makan orang miskin sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau Basnas DKI 60.000 rupiah per hari. Jadi kalau orang tua renta, sakit akut, nggak bisa 1 bulan, 60.000 kali 30 hari, 1.800.000. Bayar. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Pembahasan yang ke-10. Bayar bisa, tapi kalau ketemu lebih baik. Jaga malam bisa, bayar bisa, tapi jaga malam lebih baik. Kan sama aja. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Mana yang lebih baik? Lebih baik ketemu, lebih baik puasa. 11. Wa antasumu khairul lakum.
Kalau kamu ketemu sama tamu agung ini, khair. Banyak kebaikan yang bisa kamu dapatkan. Kamu dapat berkah sholat subuh berjamaah. Kamu dapat berkah tahajud, makan sahur. Kamu dapat berkah duduk bersama keluarga yang selama ini sibuk, nggak sempat ngumpul. Kamu dapat berkah doa mustajab. Kamu dapat berkah Lailatul Qadar. Kamu dapat berkah sehat badan. Karena ketika kamu ketemu dengan tamu agung ini, maka kolesterolnya normal, gula darahnya normal, jantung koronernya normal. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu, maka kamu jaga diri, jaga kesehatan, jaga iman, dan kamu ketemu dengan tamu agung ini alias berpuasa. Pembahasan ke-12. Bulan apa tamu yang agung ini datang? Harinya sudah tahu tadi 29.30. Bulan apa dia datang? Syahrul Ramadan. Dia datang pada bulan Ramadan. Tidak pada Zulqa'dah, tidak pada Zulhijjah, tidak pada Muharram. Dia datang pada bulan Ramadan. Pembahasan ke-13. Tamu agung ini yang bernama Syam ini ketika datang, dia beriringan dengan tamu yang mulia juga. Apa nama tamu yang satu lagi itu? Unzila fihil Qur'an. Pada waktu siangnya ketemu tamu namanya Syam, malamnya ketemu tamu namanya Unzila fihil Qur'an. Karena dia turunnya malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi dua tamu istimewa sekaligus. Satu tamu namanya Syam, satu tamu namanya Quran. Dan dia di bulan yang sama. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Apa fungsi turunnya Al-Quran itu? Pertama, hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Penunjuk arah jalan. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, mulhid, tidak bertuhan. Maka ini penunjuk jalan. Hudan, hidayah. Terus gunanya apa lagi? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi penjelas mana yang kabur, mana yang abu-abu nggak jelas. Itu penjelasannya ada di Quran. Menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh. Di Quran ditetapkan. Kalau nggak ketemu di Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Penjelasan ayat Al-Quran itu adalah namanya hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berikutnya pembahasan yang ke-14. Kapan startnya? Kapan start bisa ketemu dengan tamu agung ini? Kita akan kedatangan ketemu agung. Berapa lama dia? 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 29 sampai 30. Kapan startnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal anak bulan, maka berarti itulah awal start pertemuan. Jadi bukan melalui Januari, Februari, bukan pula pertengahan, bukan ujung, tapi dari mulai terlihat hilal anak bulan. Disitulah baru start ketemu dengan tamu agung. Oke, 15. 15 dia ulang lagi sekali lagi. Pembahasan ke-15 dia ulang sekali lagi. Wa man kana maridhan, siapa yang sakit.
au ala safarin, atau musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. At-tikrar, pengulangan dalam Al-Quran itu bukan pengulangan. Pengulangan adalah penekanan makna. Jadi diulang lagi, siapa yang sakit atau musafir bisa diganti di hari yang lain. 16. Apakah kedatangan tamu ini mempersulit, ribet, jelimet, susah, payah, buat stres, depresi, buat suntuk? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tamu ini datang tujuannya untuk membuat kamu yusra, mudah. Wa la yuridu bikumul usra, bukan mau nyulit-nyulit, nyusah-nyusahkan, bukan. Mau memudahkan kamu. 17. Apakah boleh ketemu sebentar, icip-icip? Ketemu habis itu stop, oh nggak boleh. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Kalau sudah ketemu, tahu garis start awal ketemunya hilal, maka sempurnakan sampai 30 atau 29. Jangan baru sehari cabut, jangan. Ini nggak disiplin. Sampai tetes darah penghabisan. Oke, 18. Setelah ketemu dengan tamu agung tadi, apa yang bisa kita lakukan? Walitukabbirullah. Oh, saya sudah ketemu. Ini foto-fotonya. Bukan. Kalau sudah ketemu gimana? Walitukabbirullah. Allahu Akbar. Amal saya banyak, saya mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ketemu dengan tamu agung, sempurna pertemuannya, maka walitukabbirullah, bertakbirlah ala ma hadakum. Pembahasan yang ke-19 terakhir. Wala'allakum tashkurun. Dengan begitu, kamu berarti sudah berterima kasih kepada Allah karena sudah dipertemukan dengan tamu agung yang mulia bernama Siyam, puasa syahri Ramadan, di bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan turunnya Al-Qur'an. 30 menit saya sampaikan dari ayat 183, 184, 185. 19 poin penjelasan tentang tamu agung. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran pada guru kita yang sudah menyampaikan luar biasa tamu agung yang dinantikan ya. Di Ramadan puasa ini dianalogikan sebagai tamu tadi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini saya akan pilih peserta yang ada di Zoom yang sudah raise hand. Baik, yang pertama Bapak Umar Al-Faruq. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka, diklik di pojok kiri bawah. Ya. Mic. Nah, sudah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ustadz, saya ada yang perlu saya tanyakan karena di sini saya masih ada keraguan terkait dengan kodok puasa ya, Ustadz. Mana kadang-kadang saya itu tidak mengetahui apakah saya selama puasa Ramadan sebelum-sebelumnya itu apakah betul-betul saya tidak batal atau tidaknya gitu, Ustadz. Karena kan kadang-kadang khawatir entah itu ghibah atau apa ya, Ustadz. Khawatir di situ ada yang membatalkan puasa. Lantas setelah itu, tapi karena saya sendiri juga tidak yakin. Tapi di hari-hari yang lainnya, misalkan saya boleh nggak mengkodo seperti itu, walaupun saya sendiri pribadi kurang yakin gitu, Ustadz. Kurang lebih itu Ustadz. Dan mungkin saran berikutnya, Ustadz, kalau boleh saya menyarankan,
juga saya ingin ada mengenai soal ujian keimanan gitu Ustaz. Itu aja mungkin Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba. Wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, bohong, tipu, zolim, aniaya, adu domba. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya Allah tidak berikan balasan pahala. Menurut ulama, berdasarkan hadis ini, orang yang puasa, kalau dia ghibah, maka secara fikih puasanya sah. Tapi pahalanya nggak ada. Jadi kewajibannya melaksanakan puasa itu sudah gugur. Nggak perlu diqadha lagi. Ya, jadi pahala puasanya saja yang hilang. Kewajiban puasanya sudah gugur. Jadi Bapak tidak perlu lagi mengqadha puasa. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tentang ujian kehidupan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti siapapun yang hidup ini pasti diuji. Ujian yang pertama, khauf, takut. 2, ju', lapar. 3, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Wal thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillah. Dah, berarti bahwa tidak ada manusia ini yang lepas daripada ujian. Kalau ujian itu datang ke kita, bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Pertama sabar, tahan diri, tahan emosi. Yang kedua sholah, banyak-banyak sholah. Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak, sholat hajat, sholat sunat, sholat. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Tapi rasanya belum Pak Ustadz. Terus beribadah sampai akhirnya pertolongan Allah itu turun. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah. Alladzi at'amahum min ju', kalau perutmu lapar nanti Allah kenyangkan. Wa amanahum min khauf, kalau kamu takut nanti dihilangkan Allah rasa takutmu. Wa amanahum, aman. Muncul rasa aman, rasa tenang. Banyak berzikir, ala bizikrillah, dengan banyak berzikir tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah. Mudah-mudahan menjawab Bapak Umar. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bapak Andra Dika. Setelah ini Umi Fatir. Silakan Bapak dibuka dulu mic-nya. Nah, silakan sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Ini saya dari Provinsi Sumatera Selatan, Oki, Desa Cengal, Kecamatan Cengal. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tipsnya cara lancar membaca Al-Quran? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mau sedekah, yang penting saudara kita dulu atau orang lain? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara lancar membaca Quran, cari guru ngaji, guru Iqra, segera minta jadwal sama-sama berjamaah atau privat sendiri. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Saya kemarin ketemu dengan pejabat selevel gubernur
Lalu kemudian dia mengajak teman-temannya untuk belajar Iqra. Umur 60-an. Enggak ada kata malu. Karena belajar dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sambil ketawa-ketawa gimana bunyi ha, gimana bunyi a, gimana bunyi po. Nah, jadi segera bulan Ramadan, target Ramadan ini bisa ngaji. Cari guru ngaji secepatnya. Lalu kemudian siapa yang kita prioritaskan untuk sedekah? Wal jari dzil qurba, tetangga yang kerabat. Tetangga dekat rumah, tapi dia juga kerabat. Ada hubungan sepupu, ponakan, paman, kakak, adik. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga tapi nggak ada hubungan kerabat. Jadi kalau ring satunya tetangga yang kerabat. Setelah itu baru tetangga yang bukan kerabat. Nah, inilah prioritas untuk ngasih sedekah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bapak Andra dengan menjawab pertanyaannya. Kita ke penanya selanjutnya. Umi Fatir, silakan dibuka mic-nya. Nah, sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin Izin ya bertanya, rabbal alamin. terkait Ramadan, apakah nanti lebih penting baca Al-Quran dari juz pertama sampai 30 atau baca sesuai yang amalan kita, misal Maghrib Yasin yang seperti biasa, Isya Al-Muluk, Subuh Al-Waqiyah, baru Tahajud Maryam, Duha, Ar-Rahman gitu Ustaz. Lebih pentingan mana gitu maksudnya? Itu aja Ustaz. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki lebih tua dari Imam Bukhari, meninggal tahun 179. Itu menutup majelis muwatta, majelis baca hadis. Beliau fokus di bulan Ramadan, fokus baca Quran. Fokus baca Quran. Baca dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, khatam. Wa kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi Ramadan ini memang bulan mengkhatamkan Al-Quran. Apakah amalan-amalan Al-Muluk sebelum tidur, Al-Kahfi malam Jumat, baca Yasin hilang? Tidak hilang. Karena kita tetap baca habis tarawih duduk 1 juz. Maka tidak mengganggu jadwal yang lain. Oh, saya nggak bisa 1 juz sekali duduk. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 10 lembar, 1 juz. Tidak mengganggu yang lain. Duduk 1 juz itu kalau bacanya pelan, cuman 1 jam. Scroll 5 jam. Jadi perbanyak khatam Quran, tapi tetap jaga bacaannya, tartil, jangan sampai mau cepat-cepat rusak bacaan. Dan wirid-wirid yang biasa tetap jangan diganggu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya ya. Kita masuk ke penanya berikutnya. Penanya nomor 4. Saya persilakan berikutnya Ibu Intan Rahmila. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali ikut kajian di tempat Pak Ustadz Ya. Abdul Somad Zoom.
Saya mau, ini di luar tema Pak Ustadz, saya gelisah sebenarnya di hati. Yang pertama, saya ini dapat ujian, saya sakit. Saya didiagnosa kena diabetes mellitus. Terus yang kedua, saya terkena was-was setan juga. Jadi saya itu, di pikiran saya tuh selalu terngiang-ngiang gitu untuk berpikiran buruk terhadap Allah, itu yang bikin saya takut gitu. Dan ini sinkron sekali dengan penyakit yang penyakit medis ya, penyakit medis dengan penyakit was-was ini bersamaan gitu. Yang saya cuman pingin minta didoakan Pak Ustadz supaya ya doa dari Pak Ustadz itu obat buat saya gitu. Semoga, kata orang katanya penyakit diabetes tuh nggak bisa sembuh, tapi ya saya berharap Allah nyembuhin gitu. Dan gimana caranya menghilangkan was-was setan, saya takut sekali Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ibu yakinkan di dalam pikiran ibu bahwa semua ujian ini datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jantung koroner, diabetes, asam urat, demam, apapun namanya, ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah. Ngomong sendiri. Tulis di kertas, ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Karena setan berbisik-bisik. Kuat bisikan setan, kuat lagi bisikan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini datang dari Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Baca terjemahnya. Ini datang dari Allah. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, minta kepada Allah supaya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat sunat hajat. Saya sholat sunat hajat 2 rakaat. Hajatnya tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah supaya pikiran saya tenang. Supaya saya sehat. Supaya saya. Tolong saya ya Allah. Udah. Nah, maka sholat sunat hajat di sujud terakhir itu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Jangan diucapkan di mulut, di dalam hati saja. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Pertama, tanamkan kepikiran ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sholat sunat hajat. Yang ketiga, zikir. Setiap datang macam-macam pikiran, zikir. Zikir yang paling afdal. Afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuat zikir. Mengusir, terdengar di telinga. Kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki untuk mengusir bisikan setan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama, kuatkan pikiran ini datang dari Allah, kembali kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, ini ujian dari Allah untuk mengangkat derajat saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sholat sunat hajat. Yang ketiga adalah zikir, la ilaha illallah. Di samping itu tetap juga berusaha, berikhtiar makan obat. Tetap berobat. Likulli da'in dawa. 3, yang sifatnya batin, spiritual. Yang zahirnya tetap makan obat. Datang ke dokter. Apa obatnya? Supaya
Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadau, berobatlah kamu. Berobat itu adalah sunnah. Ikhtiar. Dapat pahala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan menolong ibu dan disehatkan dari penyakitnya insya Allah. Demikian. Amin. Barakallah, terima kasih Bu Intan mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, ya revision kita langsung saja ke penanya berikutnya. Saya persilahkan berikutnya Ibu Yoyoh. Silakan itu dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan itu untuk yang perempuan lagi menyusui, apakah itu lebih utamanya nanti itu mengkodo atau boleh dengan fidyah saja itu Ustaz? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Bisa ulang lagi Bu? Untuk yang habis melahirkan, kan masih punya bayinya, kemudian dia tidak puasa, apakah dia itu wajib mengkodo atau boleh juga misalkan hanya untuk fidyah aja, tidak mengkodo? Baik. Fidyah aja itu. Saya jawab menurut mazhab Syafi'i. Saya jawab menurut mazhab Syafi'i. Karena itu yang saya amalkan. Nanti kalau ada ustadz yang menjawab beda dengan jawaban saya, berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Oke? Ibu catat. Ibu catat karena ini agak ribet mengingatnya. Kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak puasa karena dirinya, karena badannya lemah, karena nggak sanggup, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena janinnya, karena anaknya, kata dokter anaknya lemah, pokoknya ada unsur anaknya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Qadha juga, fidyah juga. Jadi kalau dia tidak puasa 10 hari, dia qadha 10 hari dan bayar fidyah 10 hari 600.000. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Demikian Ibu. Ini berlaku bagi orang yang mengandung dan menyusukan anak. Menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya berikutnya Ibu Ratna Ambu. Silakan dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait bulan Ramadan, yang mana yang kita dahulukan mengkoda puasa wajib atau puasa Syawal? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini di luar materi yang disampaikan tadi Ustaz. Apakah menyicil rumah atau menyicil emas di di bank begitu itu termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Afwan. Nanti di bulan Syawal Ibu punya hutang 7 hari. Dan Ibu mau puasa 6. Sekarang saya tanya, Ibu mau yang afdol atau mau yang tidak afdol? Mau yang afdol Ustaz. Kalau Ibu mau yang afdol, Ibu qadha dulu 7,
habis kodok 7, ibu tambah 6. Berarti ibu puasa 7 tambah 6 sama dengan 13. 13. Berarti ibu puasa 13 hari. Itu mau yang afdol. Iya, Ustaz. Kalau ibu mau yang tidak afdol, boleh tapi tidak afdol, ibu puasa kodok. Ibu puasa kodok di bulan Syawal, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. Ibu puasa 6 hari di bulan Syawal, saya niat puasa kodok besok hari. Di bulan Syawal, niatnya cuma satu, niat kodok. Otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. 2 in 1. 2 puasa kodok dengan puasa sunat in 1. Hanya dalam satu niat, niatnya puasa kodok. Ibu tinggal pilih mau yang versi 13 atau yang versi 6 sekali jalan. Pendapat yang nomor 2 tadi itu dari Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i. Bukan kata Abdul Somad. Terserah ibu mau pilih yang mana di antara yang 2 tadi. Jelas? Jelas. Oke. Yang kedua masalah cicil rumah. Saya punya rumah. Rumah ini harganya 100 juta. Lalu ibu mau beli rumah ini. Ustaz Somad, saya belilah rumah ini 100 juta. Saya bilang, ya. Tapi saya mau cicil Pak Ustadz. 1 bulannya 10 juta. Ibu cicil 1 bulan 10 juta. 1 tahun 120 juta. Saya dapat untung, apa untung saya? Saya dapat untung 20. Ibu dapat untung. Untung ibu apa? Ibu dapat untung waktu cicil-cicil. Boleh cicil barang dengan uang. Ibu kasih uang, saya kasih barang. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah begini yang tidak boleh. Saya punya rumah. Ibu mau beli. Tapi ibu bilang, saya belinya cicil Pak Ustadz. Datang pihak ketiga. Namanya leasing. Lalu pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu. Lalu kemudian pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu. Lalu ibu bayar. Jadi akadnya adalah uang dengan uang. Rentenir. Riba, uang dengan uang. Kalau nggak ada pihak ketiga, kita langsung boleh. Tapi kalau ada penyedia keuangan, maka riba. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ibu bilang jelas karena memang betul-betul jelas kan? Iya, Ustaz. Oke. Yang ketiga tentang cicil emas. Emas dengan emas. Perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, tidak boleh cicil, mesti cash. Itu makanya saya punya rupiah, ibu punya rial. Itu kan uang dengan uang. Ibu punya rial, saya punya rupiah. Lalu kita ceng. Tidak boleh cicil, harus cash. Makanya waktu ibu pergi umroh, lalu ibu bayar rupiah, ibu ambil rial. Itu kan uang dengan uang, kenapa tidak riba? Karena tidak cicil, cash. Jadi kalau ibu uang dengan emas, cash boleh. Tapi kalau cicil, tidak boleh. Kenapa? Karena dia riba. Pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan riba. Pendapat yang kedua mengatakan tidak riba. Ibu beli emas secara cicil itu tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena emas sekarang nggak sama dengan emas yang dulu. Emas dulu
itu adalah uang. Zaman dulu emas itu dinar, itu nilai tukar. Emas sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah produk. Sama dengan beli rumah tadi. Ini rumah, ini uang. Uang dengan rumah kan boleh. Sama juga dengan emas. Emas produk. Uang nilai tukar. Nilai tukar dengan emas boleh. Karena emas bukan nilai tukar sekarang. Emas bukan alat tukar zaman sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh karena emas adalah alat tukar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh karena emas sekarang bukan emas sebagai alat tukar seperti zaman dulu, tapi emas sekarang sebagai produk. Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Oke. Demikian. Oh, Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih Bu Ratna mudah-mudahan menjawab. Sudah jam 9 ya. Kita satu lagi deh. Sebelum nanti kita tutup dan doa bersama. Saya persilahkan berikutnya yang banyak banget. Bapak Supardi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Alvin, Pak Ustadz atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, kebetulan tadi udah ditanyakan Ibu yang di depan itu tadi kan Pak Ustadz ada bilang, untuk kalau tidak puasa disebabkan karena anaknya, itu kan harus bayar fidyah plus kodo ya Pak Ustadz ya. Dan yang saya tanyakan, untuk yang di DKI Jakarta dari Pak Ustadz tadi kan sekitar satu hari 60.000. Ya. Apakah nilai tersebut bisa digunakan untuk di Riau? Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, kebetulan kan saya ini pekerja di suatu guru lah ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, saya membayar zakat penghasilan saya gabungkan dengan hasil kebun sawit saya Pak Ustadz. Cuman yang mau saya tanyakan gini Pak Ustadz, kalau yang saya tahu, kalau untuk hasil pertanian, kalau tak ada hujan kan 10% Pak Ustadz ya. Ya. Irigasi kan 5%. Nah selama ini yang saya jalanin Pak Ustadz, gaji saya sama hasil kebun saya, kotor, belum dipotong biaya operasional segala macam, saya keluarin 2,5%. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Mungkin itu Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua pertanyaan. 60.000 menurut Basnas DKI, apakah bisa 60.000 itu dibawa ke Riau? Makan pagi lontong 15.000, makan siang 15.000, makan malam 20.000. 15, 15, 30, 20. Jadi untuk di Riau itu bisa Bapak pakai karena makanan Riau dengan DKI enggak terlalu jauh. Beda dengan saudara kita di Papua. Walaupun sama-sama Indonesia, tapi di sana makanan nggak bisa itu. Kalau kita kasih 60, kasihan saudara kita di sana nggak dapat apa-apa dia 60.000 itu. Jadi kalau itu bisa. Dan untuk Basnas Riau menetapkan 50.000. Tapi kalau Bapak mau bayar 60, terhitung sebagai sodako. Bapak mau bayar lebih, alhamdulillah. Intinya 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut standar yang layak. Oke, selesai. Sekarang tentang masalah zakat sawit. Sawit ini tidak ada zaman Nabi. Karena tidak ada zaman Nabi, maka ulama sekarang berijtihad dia. Berpikir dia, ini sawit ini kemana masuknya. Maka terbagi 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan
Sawit ini seperti tanaman, seperti zakat tanaman. Maka kalau zakat tanaman berarti 10%. Kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Maka sawit ini upah meruning, upah pupuk, upah panen, upah angkut, dia pakai operasional. Maka kelompok pertama mengatakan sawit 5%. Kelompok pertama. Karena dia menganalogikannya ke tanaman, ke padi, ke tanaman. Kelompok kedua mengatakan ini tidak bisa dianalogikan ke tanaman. Karena sampai sekarang nggak ada orang makan sawit. Yang ada orang makan beras, makan nasi. Sawit ini bukan tanaman yang dimakan. Maka dia masuknya ke hasil dagang. Karena dia kan dijual. Maka kalau dagang 2,5%. Itulah makanya ada orang yang berpendapat setiap panen keluar 2,5%. Karena dikiaskannya ke produk, barang, dagang. Sawit itu sama dengan barang yang dijual dagang dapat baru bayar 2,5%. Jadi Bapak tinggal pilih antara dua ini. Kalau Bapak ikut pendapat yang mengatakan dianalogikan ke makanan pokok, berarti Bapak keluarkan 5%. Kalau Bapak ikut kepada yang, ini udah jadi barang dia. Berarti kalau Bapak dapat setahun itu 100 juta, Bapak campurkan dengan yang lain, maka berarti 1 tahun Bapak keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau kebetulan dapat 1 miliar, 25 juta, 2,5%. Dua-duanya benar. Karena dua-duanya ijtihad ulama. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Barakallah, terima kasih Bapak Supardi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah jam 9 lewat. Kabarnya dari tim Ustadz dan Ustadz sedang ada tamu, jadi kita singkatkan kajian pada malam hari ini Bapak Ibu. Pastinya bisa sampai 9:30, kita cukupkan dulu karena takut kemalaman gitu ya. Kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin belum dapat kesempatan, mudah-mudahan nanti soal di Ramadan, nah makanya jangan live dulu, kita akan ada yang disampaikan informasi penting yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kita ada program baru ya, nanti saya sampaikan setelah kita baca doa. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat manfaat, bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkannya gitu ya. Terakhir Ustadz mungkin ada closing statement dan diakhiri dengan doa kepada Ustadz Somad, kami persilakan. Kita sambut tamu yang agung dan mulia ini dengan lapang dada. Lapang dada itu bahasa Arabnya tarhib. Tarhib, lapang dada. Diambil dari kata rahab. Rahab artinya tanah lapang. Tarhib, lapang dada. Apa ungkapannya kalau kita lapang dada? Marhaban. Marhaban ya Ramadan. Lapang dada kami menerima engkau wahai Ramadan. Setelah tamu mulia ini datang, kita jamu dia. Jamuan yang pertama adalah dengan qiyam. Malamnya bangun. Dengan tarawih, dengan witir, dengan tadarus. Tidurnya sikit aja. Kita jamu lagi dia dengan solat sunat, wudu, solat sunat, taubat, solat sunat, tahajud, solat sunat hajat. Kita jamu lagi dia dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan solawat. Kita jamu dia dengan khataman Al-Quran, khatam-khatam. Kita jamu dia dengan sodako, buka bersama, sahur on the road. Coba cari di jalan-jalan, banyak sekali saudara kita yang tidur di tumpukan sampah di depan ruko. Kasih dia nasi kotak. Mudah-mudahan hari itu puasa dia pertama seumur hidup. Ayah dia Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Setelah itu
dia pergi meninggalkan kita. Setelah dia meninggalkan kita, kita pun ikut mulia. Tamu kita ini agung. Kita ikut agung dan mulia karena kita sudah berjumpa dengan dia. InsyaAllah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, engkau yang menyembuhkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Warfa' darajatina, angkat derajat kami. Waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baikan. Farrij kurubana, lepaskan kami dari segala kesulitan, kesusahan kami. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal, yang barakah. La yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Riau yang mengikuti kajian kita malam ini baik offline maupun online. Terima kasih. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan juga tim yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan bisa kami amalkan Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, jangan live dulu. Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan dan ini berhubungan dengan Hijrah bersama Allah spesial Ramadan. Jadi kemungkinan kita nggak ada Hijrah bersama Allah, tapi diganti dengan yang ini, ya, diganti dengan yang ini. Informasinya saya sampaikan, saya izin share screen Bapak Ibu. Saya izin share screen. Insya Allah kita akan ada menghadirkan sebuah majelis, ya, namanya Majelis Scale Up Rezeki, ya, Majelis Scale Up Rezeki spesial Ramadan. Bersama siapa saja, insya Allah yang akan menemani ngabuburit kita nanti. Jadi belajarnya nanti setiap jam 4 waktu Indonesia Barat, ya, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, ya. Scale Up Rezeki spesial Ramadan, ya, spesial Ramadan. Jadi kita pembahasannya berkutat seputar rezeki. Bersama siapa saja, insya Allah akan dibersamai oleh 4 guru kita, yang tentunya ada Ustaz Abdul Somad, kemudian ada Dr. Fakhrul Razi, ada Abi EN atau Ustadz Adi Pratama Larisendo, pengasuh mahasiswa Ismiaya sekaligus inisiator Sidat, dan berikutnya ada Coach Ridwan Abadi. Ya, ada 4 pemateri yang luar biasa, insya Allah akan bersama Ramadan kita, ya, di premium kelas Scale Up Rezeki. Ini terbatas hanya untuk 200 orang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat informasinya, saya nanti akan share di kolom chat. Insya Allah nanti Bapak bisa baca dengan detail di sini, ya, kenapa kemudian kita hadirkan program premium kelas Scale Up Rezeki ini. Di kalau di Ramadan itu kita selalu sadar nggak sadar ternyata Ramadan itu membawa keberkahan tersendiri. Nyadar nggak kalau pedagang takjil itu jadi usahanya laris tuh, toko-toko swalayan rame, restoran juga rame, bisnis pakaian rame, bahkan non muslim pun kecipratan Ramadan gitu ya, kecipratan kebahagiaan Ramadan. Karena Ramadannya adalah benar istimewa. Nah, kenapa? Karena disitulah keberkahan Allah turunkan sepenuhnya. Maka dari sinilah kemudian kajian Scale Up Rezeki ini kita hadirkan bagaimana supaya Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan rezeki yang sudah Allah janjikan. Nanti insya Allah akan ada 4 pemateri ini, kurang lebih ada 7 pertemuan nanti. Bersama Ustaz Abdul Somad 3 kali, 6 kali pertemuan. Bersama Ustaz Abdul Somad 3 kali, dan 3 kali lainnya bersama Coach Ridwan Abadi, ABN, dan Dr. Fakhrul Razi. Nah, insya Allah
ini mudah-mudahan nanti akan menjadi wasilah hutang Bapak Ibu lunas, yang belum dapat jodoh, dan rezeki-rezeki yang lain gitu ya. Kemudian kami sampaikan di sini, nah kurang lebih tema-tema ini ya, amalan mendongkrak rezeki yang nanti akan dibahas seperti apa skala rezeki untuk pebisnis. Nah, di sini ada konstituan abadi ini pengasuh dari SBC. Ya, kemudian ada skala rezeki next level disampaikan oleh ABN dan keajaiban rezeki di bulan Ramadan oleh Dr. Faurozi nanti. Nah, insya Allah akan ada, di sini belum saya revisi ya, ada kurang lebih 6 kali pertemuan nanti. Dan Bapak Ibu nanti dapat 27 video. Registrasi untuk infak kelasnya itu senilai 900.000 karena khusus eksklusif, jadi bisa dialog langsung bersama 4 pemateri guru-guru kita. Insya Allah di sini. Informasinya saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang berminat silahkan klik di situ. Nah, kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang mau ikut nggak? Keberatan kali ya, kemahalan. Nah, saya punya hadiah untuk Bapak Ibu yang masih standby pada malam hari ini, khusus malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, registrasi akad belajarnya cukup hanya dengan 199.000 saja. Ya, caranya gimana? Masukin kode voucher hijrah. Nih, nanti Bapak Ibu masuk ke linknya yang sudah saya bagikan, kemudian masukin nama lengkap dan nomor WhatsApp, masukin kode voucher hijrah, ya. Ini khusus untuk jamaah hijrah bersama UAS doang. Kalau di umum kita harganya 900.000, ya. Klik apply. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat diskon untuk akad belajarnya senilai 701.000. Jadi hanya berinfak 199. Yang mau berinfak 900.000 juga boleh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu keberatan dengan 900.000, pakai kode voucher ini, hijrah. Ya, langsung klik registrasi sekarang. Nah, ini dipilih dulu metode pembayarannya. Apa? Bisa pakai QRIS. QRIS-nya bisa pakai ini QRIS ya, Dana dan lain-lain. Ya, Bank Syariah, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, klik registrasi sekarang. Oke, jadi yang harus ditunaikan infaknya senilai 199.000. Bapak Ibu sudah, insya Allah selama Ramadan akan belajar bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz ABN, Coach Ridwan Abadi, dan juga Dr. Faurozi. Membahas tentang scale up rezeki spesial Ramadan, kiat mengoptimalkan rezeki yang berkah dan melimpah di bulan istimewa. Bagi yang berminat saja ya, karena ini memang terbatas, forumnya tidak kita publish untuk umum, hanya khusus untuk 200 orang. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, silakan. Linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Ya, di kolom chat. Baik, begitu. Itu yang informasi yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya program nanti di Ramadan, kalau rezeki spesial Ramadan, ini bisa menjawab persoalan-persoalan Bapak Ibu, bisa menghadirkan solusi bagi masalah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya cukupkan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara pada malam hari ini. Kita jumpa lagi nanti di skala rezeki spesial Ramadan. Ya, insya Allah kita akan hadirkan hijrah bersama UAS ini diganti dengan event tersebut ya, jam 16.00. Karena kalau jam 8 ini ya seperti biasanya kalau di luar Ramadan bisa, tapi kalau di Ramadan kita harus tarawih, maka tidak memungkinkan. Maka kita hadirkan tiap ba'da asar jam 16.00 sampai maghrib gitu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sama-sama dengan lafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada beberapa yang bertanya ya, kode vouchernya hijrah. Masukin kode vouchernya, baru klik apply. Bapak Ibu bisa dapat potongan infaknya hanya 199.000.
Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di bulan Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Kami izin pamit.